Fadil mau ikut dia. Fadil mau ikut. Kami ini dia unsur pidana di balik ijazah Joko Widodo eksklusif Roy Suryo, seperti itulah begini. Izin yang mulia untuk tampilkan bukti videonya. Bukti video yang terkait dengan P9 ini. P9 itu yang nomor 3 di atas dari kiri. Ya, ini. Ada suara kayak gitu. Yang tahun 85 itu kosong. Jadi demi selembar ijazah ini banyak sekali sejarah yang diubah. Jokowi ini sudah betul-betul menipu ratusan jenderal. Jadi bisa kalau Pak Luhut itu coba-coba nekat bersaksi di sidang, bisa kena 7 tahun penjara. Ya kena lah semua. Emang apa yang dia saksikan lebih dari Pak Janis? Pak Panjang itu cuma berani di medsos aja, di medsos. Welcome to Michael Sinaga. Kali ini ditahan. Bapak dari sana saja Pak, silakan bicara, berikan instruksi ke staf kami dan Bapak supaya terdengar ke menit 19.23. Silakan Bapak ke sana. Ini yang Sama-sama mungkin Usahakan sedikit Pak. Tapi begitu dimasukkan dalam software ELA ya, untuk memeriksa error mapping analitik ini akan kelihatan mana yang kemudian bercak itu asli, mana tidak. Jadi dalam tampilan ELA ini kan terlihat gitu bahwa itu masih bisa dibaca juga, tulisan ijazahnya pun meskipun itu hitam ada bercak-bercak masih bisa kelihatan. Nah tapi ijazah yang konon ijazah atau foto yang dikeluarkan oleh para dasar ini coba kita lihat. Kalau sudah Itu jelas banget. Tampilannya udah nggak kayak, jangankan bisa dibaca, udah kayak, maafin, udah kayak kotoran-kotoran burung aja yang jatuh. karena berantakan ya. Berantakan. Ya. Yang itu berantakan.
Jadi ilmiah ini, 100% ilmiah. Kalau berantakan berarti itu sudah realitas, gitu loh. Makanya kan banyak juga tuh banyak orang yang menduga itu kok fotonya kayak di atas tapnya ya, gitu. Iya, kan? iya, Itu. Nah itu jadi jangan hanya dengan kasat mata saja. Cukup yang mulia. Tapi dengan Iya, saya lanjutkan pertanyaan ini ya. Tadi saudara sudah melihat tayangan itu 5 April 2025 ya. Iya. 8 April 2025. Apakah dari bukti video seperti yang kita tonton yang dimuat podcast saudara itu tentang punya saudara kan? Iya, betul. Pemohon kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang yang saudara tahu. Iya, setahu saya salah satu buktinya itu yang dipakai polisi. Oke, jadi Anda mengetahui bahwa salah Iya. satu buktinya adalah tayangan Betul, podcast saya tahu. saudara ya. Oke. Apakah pada saat saudara dilaporkan dan diperiksa ada barang bukti misalnya komputer, kamera, HP, dokumen elektronik, surat atau sesuatu barang yang digeledah dan disita dari sementara itu? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Oke. Kemudian apakah saksi juga mengetahui bahwa ada barang bukti misalnya komputer, kamera, HP, dokumen elektronik, surat atau sesuatu barang yang digeledah dan disita dari pemohon? Tidak ada. Sepanjang saudara tahu tidak ada. Iya, saya coba tanyakan ke polisi waktu itu dan tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi Anda sudah tanyakan ke polisi ya. Kemudian apakah saat saudara diperiksa di Polda Metro Jaya, saudara pernah ditanya dan dimintai keterangan dari mana sumber data yang digunakan oleh pemohon saat pemohon melakukan podcast dengan saudara saksi tadi? Kita lihat ada ijazah. Itu dari mana sumbernya? Iya, itu sumbernya kan ditanyakan kepada saya dan saya bilang sumbernya itu dari Twitternya Dian Sandi Utama. Nanti ingat tanggal berapa itu Twitter? Wah, saya lupa. Lupa, ya? Tapi yang jelas kayaknya sih Maret ya, akhir Maret. 1 April tepatnya. Oh iya. 1 April 2025. Kemudian apakah saat saudara diperiksa sebagai saksi, saudara dimintai keterangan oleh penyidik data dari Dian Sandi tersebut apakah dicuri atau diretas dari laptop atau komputer Dian Sandi? Yang ini untuk memenuhi unsur pasal 32 tadi. Apakah Mas Roy melakukan pencurian data Dian Sandi? Tidak ada, dan memang hanya diambil dari Twitter saja. Dan itu open source atau? Iya, itu kan medsos yang bisa diakses semua. Oke. Kemudian apakah saat saudara juga diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara data digital yang dianalisis oleh pemohon berasal dari pencurian hard disk atau USB atau flash disk dari Dian Sandi? Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Oke. Apakah saat saudara diperiksa penyidik meminta keterangan dari saudara sumber data digital yang dianalisis oleh pemohon berasal dari data digital yang dicuri diretas dari laptop atau komputer milik Pak Jokowi? Tidak ada. Saya hanya ditunjukkan, tidak ditanya soal sumber. Oke. Apakah saat saudara diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara saksi saat melakukan podcast dengan pemohon telah mengubah, menghilangkan atau memanipulasi dokumen elektronik tentang ijazah Pak Jokowi? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa, penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi, pemohon telah melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik tentang ijazah Pak Jokowi? Tidak ada juga pertanyaan itu. Oke, itu unsur-unsur dalam pasal 32 ayat 1 ya. Oke. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa, penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi? Oke, apakah saat saudara diperiksa, penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi, pemohon telah melakukan transfer data secara ilegal dari komputer milik Pak Jokowi atau Dian Sandi, atau mentransfer data dari internet maupun cloud milik Pak Jokowi dan Dian Sandi? Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada juga ya. Oke. Selama saudara diperiksa sebagai saksi, materi apa yang sebenarnya dimintai oleh penyidik untuk saudara sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi? Iya, itu saya ditunjukkan sebuah foto yang menyerupai Twitternya Dian Sandi dan ditunjukkan screenshot dari video ini ya, beberapa screenshot, dan saya disuruh menjelaskan metode apa yang dikerjakan oleh Pak Roy Suryo. Dan yang jelas saya tidak mampu menjelaskan itu ke penyidik karena saya tidak tahu
teknis dari metode-metode analisis yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo. Apakah pada waktu itu penyidik juga bertanya soal keterangan soal pencemaran nama baik dan ijazah Pak Jokowi selain ijazah Pak Jokowi yang Anda katakan tadi? Iya, dia menanyakan kepada saya apakah itu ijazah Pak Jokowi. Yang jelas saya tidak bisa memastikan itu karena itu adalah pengakuannya Dian Sandi kan. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan sendiri bahwa itu adalah benar ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Anda mendengar pertanyaan tentang soal fitnah, pencemaran nama baik, Iya. pasal 310, 311? Iya, kalau itu ada pertanyaan soal itu. Apakah menurut saya ini mencemarkan nama baik? Terus saya tanya kepada penyidiknya. Kalau memang ini mau dikatakan mencemarkan nama baik, tolong saya mau lihat ijazah aslinya dulu.